Saya pernah ditipu, yaitu tanggal 5 bulan Agustus 2021 kemarin. Saya ditipu oleh seorang nona, yaitu di ini ruangan ATM. Dia mengambil uang ATM PKH saya untuk yang uang anak-anak saya. Saya minta tolong itu nona untuk mengambilnya. Tapi setelah dia ambil uangnya, katanya uangnya tidak ada, sehingga saya ditipu, yaitu uangnya sebesar 600.000 rupiah. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku. Halo, selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi ini saya mau bersaksi, tetapi sebelum saya bersaksi, saya memperkenalkan diri saya kepada Bapak-bapak, Ibu-ibu dan saudara-saudara semua. Nama saya Endang Ledo. Saya tinggal di Desa Manusak. Alamatnya RT 01 RW 01. Tempat tinggal saya di situ di Desa Manusak. Pagi ini saya mau bersaksi tentang kemurahan Tuhan kepada saya, kepada kita semua, terutama kepada saya. Kesaksian saya ini adalah mengenai kasih Tuhan selama kita hidup. Kita manusia ini Tuhan selalu lindungi, selalu perhatikan, tetapi kadang-kadang kita lupa. Sehingga pada pagi hari ini saya akan bersaksi tentang kesaksian yang kejadian menimpa saya pada kemarin tanggal 5 bulan Agustus 2021. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian yang saya kasihi Tuhan, kemarin sekitar jam 7 saya bersiap-siap dengan anak saya yang bernama Diva. Kami berdua merencanakan mau pergi ke Osao, yaitu kita mau saya membawa besi untuk saya mau jual ke pasar Osao. Kita berangkat dari rumah ini hanya berbekal uang 5.000 rupiah, sehingga untuk kami naik kendaraan tiba di Osao. Pada waktu itu saya bawa besi ini ke tempat orang yang membuat pengrajin besi, yaitu membuat parang. Sampai di sana saya tawarkan, tetapi katanya mereka tidak membeli, sehingga kami berjalan di dalam sekitar pasar Osao. Di tempat pasar Osao situ juga ada Bank BRI. Di situ kita lewat situ, saya melihat banyak kerumunan orang, sehingga saya teringat, oh hari ini tanggal 5, berarti ada apa kerumunan di BRI ini. Sehingga saya ke lokasi BRI, saya langsung menanyakan. Kebetulan di sebelah BRI itu ada sebuah ATM. Banyak orang sedang antri di situ. Kebetulan ada seorang nona. Saya menghampiri dia, lalu saya bertanya, "Nona, ada pengambilan uang apa ini?" Kata dia, "Oh, pengambilan uang PKH." Lalu kebetulan saya juga membawa buku ATM. Lalu saya bilang, kalau begitu mungkin uang PKH dari anak saya sudah ada. Nona bisa tolong membantu saya untuk mengambil atau mengeceknya. Lalu dia bilang, oh iya, saya bisa bantu. Lalu saya berpikir sebagai manusia, saya minta pertolongan karena saya tidak bisa mengambilnya. Anak saya juga masih berumur 11 tahun, belum bisa menguasai mesin ATM. Sehingga saya minta bantuan, minta tolong kepada si nona itu. Pada saat antre, itu si nona itu mengatakan,
adek di luar saja, biar saya yang ambil. Lalu saya bilang, jangan Nona, biar saja dengan anak saya bersama-sama. Lalu dia bilang oke. Pada saat waktu itu tepatnya pukul jam 8 lewat, tidak tahu lewat berapa itu, mereka masuk. Saya di luar bersama anak saya. Si Nona itu masuk ke dalam mesin ATM. Dalam mesin ATM itu si Nona itu masuk sehingga memasukkan kartu ATM yang saya sudah berikan, sehingga anak saya memberitahu nomor PIN-nya. Dia ketik, saya menunggu. Cukup begitu lama juga, sekitar 20 menitan atau 20 menit lebih itu mereka keluar lalu katanya, Bapak, uangnya belum masuk. Kita cek saldonya cuman 7.000. Kebetulan saldo di ATM juga ada 7.000 Bapak Ibu saudara-saudara. Sehingga lalu dia bilang uangnya belum masuk. Aku juga belum masuk, tidak apa-apa. Tetapi begitu dia kembalikan kartu ATM, hati saya tidak tenang, tidak menentu juga. Kok biasanya aku ambil tanggal 5 itu sudah masuk, tapi kenapa dia bilang belum masuk? Lalu saya masuk ke ruangan BRI, saya melaporkan ke security keadaan ini. Lalu security suruh saya masuk ke petugas BRI untuk mengecek apakah uang yang di dalam ATM ini apakah masih ada atau belum masuk atau bagaimana. Ternyata petugas BRI itu meminta buku, karena lewat ATM tidak bisa dicek, minta buku. Saya kasih buku ATM, buku PKH. Ternyata dicek, katanya oh ini uangnya sudah diambil. Uang tunainya sudah diambil 600.000. Lalu saya bilang, loh katanya uangnya belum keluar. Tidak Pak, ini sudah diambil dari jam 8 lewat sekian. Sehingga dibuatkan satu surat dari petugas BRI bahwa buktinya dia sudah mengambil uang itu. Lalu saya tertegun. Saya berpikir, kenapa seorang gadis, seorang nona berbuat demikian. Lalu saya bertanya, Pak, kalau begitu bagaimana selanjutnya? Ya kalau bisa lapor saja polisi. Tetapi dalam gerakan hati saya tidak punya minat untuk melaporkan ke polisi. Kita sebagai orang percaya, saya hanya berkata dalam hati, ya Tuhan tolong, biarlah uang itu dia ambil. Mungkin dia memerlukan uang itu. Jadi saya cuman ikhlas, hanya berdoa untuk dia. Semoga Tuhan mengampuni perbuatannya. Bapak, Ibu, dan Saudara, waktu itu saya langsung pulang dengan anak saya. Rencana mau membeli minyak, kita bawa-bawa gergen ini. Tetapi tidak jadi. Saya telepon teman saya, kebetulan teman saya itu dia ojek. Dia datang, saya bilang saya mau pulang, saya ojek tapi boleh utang tidak? Lalu teman saya bilang boleh, nanti kalau ada uang baru dibayar. Lalu kita pulang. Sampai di rumah saya berdoa untuk si nona itu yang mengambil uang, biarlah semuanya kita serahkan kepada Tuhan. Begitulah Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya hormati di dalam Yesus Kristus. Tuhan itu selalu baik. Walaupun kita mengalami satu kesusahan atau masalah, itu mungkin rencana Tuhan, atau mungkin kita sebagai manusia punya kekeliruan atau tidak sadar apa yang si nona itu lakukan, sehingga saya pasrah saja, semuanya saya serahkan kepada Tuhan. Rencana Tuhan itu sungguh baik. Biarlah uang itu tidak jadi persoalan, biar dia pakai, mungkin dia membutuhkan, yang penting kita mengampuni dia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara,
kesaksian pagi hari ini. Cukup sekian, kita hanya berdoa dan mohon dukungan dari semua supaya kita berdoa untuk si nona itu, biar nona itu sadar dan tidak mengulangi perbuatannya. Kita manusia ini tidak luput dari kejadian-kejadian, dari masalah-masalah, problema yang kita hadapi. Itu tergantung dari diri kita sendiri. Bagi yang percaya kepada Tuhan, saya bukan himbaukan, tapi ini berdasarkan kejadian. Apabila kita menghadapi satu masalah seperti ini, kita jangan pakai emosi. Kita serahkan kepada Tuhan bahwa kita ini lebih sungguh-sungguh melayani Tuhan dan lebih sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, supaya iman kita bertambah. Lewat kejadian-kejadian seperti itu, Tuhan mau melihat hati kita bagaimana. Tuhan akan memberi kita satu cobaan atau ujian yang di luar kemampuan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita pasti hadapi semua cobaan masing-masing, tetapi tergantung kita bagaimana kita menerima ujian, masalah ataupun beban hidup dalam hidup kita sehari-hari. Kuncinya yaitu kita jangan lupa berdoa dan mengucap syukur, baik itu berkat atau susah atau senang. Kuncinya kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Selagi kita masih hidup, kita tetap menderita di dunia. Apalagi apabila kita sudah berakhir dan Tuhan sudah panggil kita, kita sudah terlepas dari penderitaan dunia. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kita tidak boleh putus asa, karena Tuhan sudah menebus kita dengan darah yang kudus, darah yang mahal di atas kayu salib. Sehingga kita harus berdoa dan berdoa, terus berdoa. Melayani Tuhan, baik senang maupun susah, kita tetap berdoa dan berjaga-jaga. Sampai Tuhan kembali menjemput kita di awan-awan. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Mungkin itu saja. Saya ucapkan banyak terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Indah